Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 16 hingga yang ke-17. Kolose 3 ayat 16 hingga yang ke-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus Dialah satu-satunya Tuhan dan Allah yang hidup dalam hidup kita. Mari kita selalu menyembah Tuhan, meninggikan dan memuliakan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, untuk kasih setia, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Kalau kami sampai hari ini, kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Itu kami percaya semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan Allah kami yang kekal. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah, boleh menyanyi, memuliakan Tuhan dan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dan biarlah Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk kami boleh berkarya, bersaksi, untuk menjadi terang Kristus, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami, biarlah segala pujian yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, itu semua menjadi satu persembahan yang harum, meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersorak memuliakan nama Tuhan. Mari kita berseru hanya bagi Yesus, satu-satunya Tuhan dan Allah yang hidup. Mari serukan namanya, serukan nama Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama di atas segala nama. Mari serukan nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat penebus hidup kita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah Allah di atas segala Allah, Juru Selamat dan penebus hidup kita yang sejati. Mari kita berseru dan bersorak hanya bagi Tuhan Yesus. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus, Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Serukan nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari arahkan hati dan pikiran kita. Mari percaya, berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah satu-satunya Allah dan Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, hari ini, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Yesus, karena Engkau satu-satunya Allah dan Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Mari
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini karena Dikau menolong kami dan memimpin kami, dan kami boleh ada semata-mata karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan, mohon Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah lanjutan dari 10 hukum Taurat, yaitu yang ke-9, dengan tema dusta. Saya akan ambil dan baca dari Keluaran 20, ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, saya membawa sebuah gambar. Ini adalah sebuah toilet, ya. Toilet umum yang ada di Jepang, tidak ada di Indonesia. Kalau sudah perhatikan, ini toilet sangat unik. Kenapa? Karena dindingnya transparan. Artinya, saudara bisa melihat dengan jelas, baik dari dalam ataupun juga dari luar. Tentunya ini toilet yang unik, saudara. Yang unik, yang antik, dan anti-mainstream. Kenapa? Karena biasanya toilet-toilet umum itu dibuat tertutup, rapat, dan dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang yang menggunakannya merasa aman. Tapi justru di Jepang ini sangat berbeda. Toilet dibuat sangat transparan. Perancangnya adalah seorang arsitek Jepang kenamaan bernama Shigeru Ban. Beliau mengatakan tujuan dari desainnya adalah pertama untuk menarik perhatian turis-turis yang akan datang untuk melihat Olimpiade Tokyo. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya orang bisa cepat tahu apakah toilet itu isi atau kosong sehingga mereka bisa memakainya. Dan yang paling terakhir tujuannya adalah supaya bisa kelihatan apa yang di dalam itu bersih atau tidak. Ya, biasanya kita tahu kan ya, toilet umum itu bau, jorok, kotor begitu. Dengan dibuat transparan, maka diharapkan orang akan segera tahu bahwa toilet itu bersih. Toilet itu bisa digunakan, toilet itu bersih dari segala sesuatunya atau tidak, saudara. Ya. Nah, kalau untuk urusan toilet umum saja, membutuhkan transparansi, supaya terlihat apa yang di dalam nampak dari luar ataupun sebaliknya. Sehingga semuanya menjadi jelas, maka seharusnya untuk urusan yang lebih dalam, urusan soal hati, soal hidup, di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak, tentu kita juga harus belajar memiliki hidup yang transparan. Terlihat dan terbuka di hadapan Tuhan dan sesama kita. Walaupun sebenarnya kita tahu, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Kita tahu di hadapan Tuhan segala sesuatunya terbuka. Tetapi saudara, Tuhan tetap menginginkan kita yang membuka. Kita yang transparan di hadapan Dia, kita yang betul-betul membuka diri kita untuk diselidiki oleh Tuhan, baik perbuatan, hidup, ataupun perkataan kita. Nah, hari ini tentu tema kita mengarah dusta, berarti bicara soal perkataan, saudara. Ya. Dan saya yakin bicara soal dusta ini menjadi pergumulan banyak orang. Pergumulan orang banyak bukan hanya orang biasa, tetapi juga orang-orang Kristen, saudara. Saya ingin membacakan sebuah anekdot tentang seorang pendeta. Satu kali seorang pendeta melihat sekelompok anak kecil yang sedang mengelilingi seekor anjing kecil. Lalu pendeta ini iseng bertanya begini, "Sedang ngapain, Nak?" Lalu kemudian anak itu menjawab, "Oh, kami sedang undian, Pak." "Undian apa?" "Undian untuk mengundi siapa yang berhak membawa pulang anak anjing ini." "Caranya bagaimana?" "Caranya siapa yang paling hebat berbohong, maka mereka yang akan mendapatkan anak anjing ini." Lalu pendeta itu sambil garuk-garuk kepala, dia katakan begini, "Aneh ya, saya dari kecil nggak pernah berbohong. Saya heran kalian kok malah berlomba saling berbohong." Ketika mendengar perkataan pendeta ini, kontan anak-anak itu berkata, "Ya, ternyata Pak Pendeta yang dapat," begitu ya. Jadi artinya saudara, pendeta itu kalau dia mengatakan dia tidak pernah berbohong, dia sedang berbohong. Itu yang dimaksudkan oleh anekdot tadi ya. Tentu ini semua sebuah anekdot saudara ya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tetapi setiap orang pastinya pernah berdusta atau berbohong kan? Kita pernah, saudara. Kalau mau jujur kita pernah. Mereka yang mungkin mengatakan tidak pernah adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang melakukannya, saudara. Setiap orang berbohong, kenapa?
Bisa jadi karena bohong itu sudah dianggap lumrah, dianggap biasa, ya. Misalnya basa-basi ditanya, sudah makan belum? Oh sudah, padahal kita belum makan, begitu ya. Tapi karena kita sungkan, karena kita malu, atau karena kita jaim, jaga image, saudara, maka kemudian kita mengatakan, oh sudah, padahal kita belum. Berbohong itu seolah di zaman sekarang itu tidak masalah, ya. Saya sangat kaget membaca sebuah hasil survei, sudah cukup lama sih, tahun 2002 ya, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, saudara. Dikatakan bahwa 91% orang telah biasa berdusta dengan hal-hal yang dianggap sepele. Ya, jadi seperti basa-basi tadi itu anggap sepele 91%. 36%-nya berdusta mengenai hal-hal yang penting. 86% mengaku sering berdusta pada orang tua. Ini pasti dilakukan anak, saudara ya. 75% berdusta kepada teman-temannya. 73% berdusta kepada saudara kandung. 69% kepada pasangannya. Ini survei yang menarik. Saya tidak tahu kalau kita adakan survei hari ini bagaimana hasilnya. Kita masuk kategori yang persenan mana, saudara. Ya, tetapi hendaknya dari survei ini tentu menjadi satu introspeksi buat diri kita. Kita perlu berkata jujur, kita perlu menjadi orang-orang yang transparan, saudara. Apa adanya antara dalam dan luar perkataan perbuatan kita menjadi sama. Apakah yang dimaksud dengan hukum yang ke-9 ini sebenarnya? Menarik sekali ketika saya membandingkan dengan apa yang disampaikan Katekismus Heidelberg, dijawab di sana seperti ini. Agar aku tidak memberikan kesaksian dusta terhadap siapapun, tidak memutarbalik perkataan orang, tidak memfitnah, menodai nama baik orang, tidak mempersalahkan atau menturut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dahulu. Sebaliknya aku harus tetap menghindari segala dusta dan tipu daya karena hal itu adalah perbuatan iblis, agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Lagi pula agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata dengan jujur dan memberi kesaksian dengan benar. Juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Definisi yang cukup panjang, jawaban cukup panjang, saudara. Ya. Dan seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini menjadi PR bagi gereja di zaman sekarang. Pekerjaan rumah bagi gereja di zaman modern sekarang. Kenapa? Beliau mengatakan karena faktanya ada banyak perselisihan, fitnah, saling dengki-mendengki, saling serang, saling menjatuhkan, saling menghina dan saling menggosip yang terjadi di dalam gereja dan umat Tuhan yang pada akhirnya memecah tubuh Kristus menjadi bermacam-macam. Saudara, saya yakin pergumulan ini bukan hanya menjadi pergumulan gereja modern saat ini. Kalau kita kilas balik sedikit ke Perjanjian Baru, kita juga melihat bagaimana melalui tulisan Lukas di dalam Kisah Rasul dan juga surat-surat Rasul Paulus ataupun juga surat dari Rasul Yohanes, kita akan melihat gereja bergumul terus tentang hal ini. Gereja bergumul tentang persoalan ini. Seolah-olah pergumulan ini menjadi pergumulan sepanjang zaman bagi gereja dan anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana konteksnya ketika perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa? Saya setuju, saudara, dengan beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya konteks daripada perkataan ini atau hukum ini dipakai di sebuah pengadilan. Pengadilan adalah tempat di mana seseorang memberikan kesaksian tentang orang lain dalam hal sesuatu yang terjadi. Pengadilan zaman dulu sangat beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang agak canggih ya, kita punya saksi bukan hanya orang, tetapi ada rekaman audio, video, ada tes DNA, ada tes sidik jari, ada tes kebohongan dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu beda, betul-betul mengandalkan saksi. Di mana 2 atau 3 orang bersaksi, saudara, maka di situ bisa menentukan hidup dan masa depan seseorang. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kemudian ada orang yang kemudian menyampaikan kesaksian palsu, 2-3 orang menyampaikan kesaksian palsu terhadap seseorang, bisa berakibat fatal terhadap kehidupan orang itu. Gak usah jauh-jauh kita lihat kisah tentang Ahab dan si Nabot, pemilik kebun anggur itu. Ahab yang begitu serakah, begitu rakus menginginkan kebun anggurnya Nabot, ketika dia ditolak, maka kemudian istrinya menggunakan saksi-saksi palsu. Mengerikan sekali. Akhirnya Nabot mati.
Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita, melalui pengadilan yang korup, kemudian ditampilkan saksi-saksi dusta yang menuduh bahwa Yesus berdosa dan melakukan kesalahan, sehingga mereka menuntut dia untuk dihukum salib. Saudara-saudara, ini sebuah fakta yang mengerikan. Lalu apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya melalui hukum yang ke-9 ini? Saya hanya akan mengangkat dua hal saja. Yang pertama, saya melihat bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki kemurnian hati. Ya, kemurnian hati, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci ini bicara soal murni. Murni hati artinya apa yang ada di dalam sama dengan apa yang di luar. Apa yang ditunjukkan sama dengan apa yang benar-benar di dalam, persis. Ya, persisi, saudara. Persis, serupa begitu ya. Tapi ini yang sulit, bukan? Kadang-kadang kita ini manusia suka bermain topeng, kadang-kadang kita penuh kepalsuan, kita suka bermain politik, kadang-kadang juga kita lebih mementingkan jaga relasi dibandingkan dengan hidup dalam kebenaran. Dalam Alkitab, bahasa kebenaran itu artinya aletheia, saudara. Ya, dalam bahasa Yunani itu aletheia, yang artinya tidak ada tutup, terbuka, tidak ada bayang-bayang, tidak ada kabut, sehingga kita bisa melihat secara transparan dengan jelas. Ya, itu artinya kebenaran. Kita murni. Dan Allah menghendaki kita memiliki kehidupan yang demikian murni, saudara. Hidup yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sehingga kita akan berkata benar dan berkata apa adanya. Seringkali kita ini suka melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya mungkin supaya kelihatan jadi lebih menarik, atau supaya kita dapat dukungan, supaya kita dapat simpatik. Padahal ketika kita melebih-lebihkan sesuatu fakta itu sudah berubah menjadi sebuah gosip. Bisa berubah menjadi sebuah hoax yang menggantikan fakta sebenarnya, dan ini sangat berbahaya sekali. Terlebih lagi di zaman kita modern sekarang yang serba digital ini, saudara, sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena melalui media sosial, baik WA, Line, Facebook, Instagram, apapun juga, melalui gadget kita memudahkan kita untuk terjerumus dalam dosa yang satu ini. Kalau kita tidak hati-hati, entah secara sadar, tidak sadar, saudara, kita bisa menjadi orang yang menyebarkan ketidakbenaran. Ketidakbenaran, ya. Ditambah lagi kalau ada semangat kadang-kadang dalam diri kita ingin menjadi penyebar informasi yang pertama terkini bagi orang lain, tapi kita tidak cross-check faktanya benar atau tidak, ini hoax atau bukan. Kadang-kadang akhirnya kita sudah menyebarkan sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya karena itu, saudara, kita harus menguji dulu. Motivasi kita sebenarnya apa sih ketika kita akan memposting sesuatu atau ketika kita akan mengatakan sesuatu? Ada baiknya kita timbang dahulu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang baik dan menyeluruh. Misalnya, apakah berita atau informasi ini berguna atau tidak bagi orang lain? Kira-kira kalau berguna, apakah itu membangun bagi orang lain? Dan kalau membangun, apakah itu adalah sebuah fakta sesuai dengan keadaan, ataukah sesuatu yang dilebih-lebihkan atau sesuatu yang sifatnya hoax? Kalau kita belum yakin, saudara, lebih baik tahan. Kalau kita belum yakin, lebih baik kita tidak menyampaikannya. Kita tidak perlu memposting, toh kita tidak akan rugi apapun juga. Sebab kalau itu sudah tersebar, kalau itu sudah kemudian beredar kemana-mana dan ternyata itu hoax, itu sulit sekali untuk kita memperbaikinya. Apalagi kalau berkaitan dengan orang lain sesama kita. Kita menjelek-jelekan, kita menggunjingkannya, mengedarkannya di media sosial, orang akhirnya kemudian punya paradigma yang sama, padahal itu salah tentang orang itu. Dan akhirnya pembunuhan karakter terjadi di situ, dan itu dosa. Itu yang kita harus hindari, saudara. Ibaratnya kalau sudah tersebar itu seperti kita pegang beberapa balon gas, yang kemudian terlepas dari tangan kita, maka ketika itu terlepas terbang ke angkasa, kita nggak akan mungkin bisa menangkapnya lagi. Kita nggak akan mungkin bisa memegangnya lagi, karena itu akan terbang tinggi. Nah, saya ambil satu contoh fakta, saudara-saudara ya, tentang seorang bernama Richard Jewell, tahun 1966.
Nama ini sangat terkenal di Amerika Serikat. Kenapa? Karena waktu itu, saudara, Richard ini dianggap sebagai seorang pahlawan penyelamat banyak orang. Waktu itu dia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah taman bernama Centennial Olympic Park. Dan dia menemukan sebuah bom aktif. Segera setelah dia menemukan, dia mengumumkannya pada orang banyak, mengungsikan banyak orang, mengevakuasi, meskipun akhirnya bom itu meledak dan melukai banyak orang, tetapi tidak terlalu banyak merenggut nyawa manusia. Sehingga akhirnya Richard Jewell ini, saudara, langsung dianggap sebagai seorang superhero oleh media cetak, media elektronik. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ketika sebuah media lokal bernama The Atlanta Journal membocorkan hasil investigasi dari FBI yang menyatakan bahwa tersangka pelaku pemboman itu sendiri adalah Richard. Wah, saudara-saudara, tuduhan yang tanpa fakta ini membuat hidup Richard berubah 180 derajat. Yang tadinya dianggap pahlawan, superhero, lalu dianggap sebagai penjahat yang sangat mengerikan. Bahkan media-media massa pada waktu itu menuliskan dengan kata-kata kecaman yang kasar, dan tempat tinggalnya Richard tidak pernah jauh dari sorotan media. Untungnya, beberapa bulan kemudian dilakukanlah penyelidikan secara sesama dan dilihat bahwa sebenarnya Richard memang tidak terlibat dan dia tidak bersalah. Tetapi untuk memulihkan kembali nama baiknya, itu sesuatu yang sulit. FBI dan media cetak tadi sudah sangat sembrono dan berdampak buruk terhadap kehidupan seseorang. Saudara, seringkali relasi dalam keluarga, masyarakat, atau bahkan gereja menjadi rusak karena perkataan-perkataan yang didasari motivasi hati yang tidak murni. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu kepada orang karena ada agenda-agenda yang tersembunyi. Yang kita pikirkan, yang kita inginkan, akhirnya kita rela mengorbankan kebenaran dan memilih untuk menyampaikan hal yang tidak benar demi tercapainya tujuan kita. Saudara, Tuhan menginginkan kita menerapkan kemurnian hati ketika kita berbicara tentang orang lain. Alkitab mengajarkan kalau ada orang yang salah, maka kamu harus ajak dia bicara 4 mata dan seterusnya. Jangan kita mendiamkannya karena sungkan, rasa malu, atau mungkin karena lihat jabatannya, lihat kekayaannya, lihat status sosialnya. Jangan, saudara. Kita harus berani bicara 4 mata dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita ingin membicarakan orang tersebut tentang perilakunya, kita harus bicarakan dengan orang yang kompeten, yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah orang itu. Jangan kemudian kita menjelek-jelekannya, cerita kepada banyak orang, tetapi orang itu tidak mampu menyelesaikan, dan kita pun tidak bisa menyelesaikannya, tidak bisa menolongnya. Maka itu bisa berubah menjadi gosip, saudara. Itu bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan orang lain menjadi lebih baik, lakukan sesuatu dengan cara yang benar. Motivasi kita harus murni. Yang kedua, saya angkat di sini, Tuhan menginginkan kita bersikap adil. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, kita tahu itu. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi saksi yang adil, ya. Di pengadilan pun kita harus menjadi saksi yang adil supaya di pengadilan diputuskan sesuatu yang tepat bagi orang, entah dia bersalah ataupun tidak. Oleh karenanya peranan saksi itu memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, supaya pengadilan memutuskan dengan tepat. Cilaka kalau seorang saksi kemudian menyatakan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang di luar fakta, maka itu akan sangat merugikan sekali. Dalam Alkitab tadi saya sudah angkat ada banyak contoh tentang saksi dusta dalam sebuah pengadilan. Tuhan Yesus sendiri ketika diadili sebenarnya orang tidak bisa menemukan dosanya apa. Tidak bisa mendapati kesalahannya apa. Tetapi karena ada rasa benci dan kemudian mencoba mencari kesalahannya pun tidak menemukan, bahkan mereka rajin sekali untuk mengikut Tuhan dengan tujuan mencari kelemahan dan kesalahannya. Dan ketika masih tidak menemukannya, maka mereka kemudian berdusta. Mereka berbohong, saudara. Maka saksi-saksi dusta mulai dibangkitkan, mulai dipanggil, dan dipakai. Ya,
Menurut Alkitab kita bisa baca kisahnya di Injil bahwa saksi-saksi itu satu dengan yang lain saling bertentangan keterangannya karena memang mereka bingung, mereka tidak tahu sebenarnya apa letak kesalahan daripada Yesus. Meski demikian, pengadilan yang korup kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan dalam kedaulatannya memakai pengadilan yang seperti itu untuk menggenapi kehendaknya bagi penebusan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, luar biasa cara kerja Tuhan di luar dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Inilah sebenarnya gambaran tentang dunia yang rusak. Praktek keadilan bisa diputarbalikkan, bisa dijual beli, bahkan oleh orang-orang yang mengaku beragama dan kelihatan berakhlak baik. Sampai sekarang pun sebenarnya perilaku seperti ini sering kita lihat, sering kita saksikan terjadi. Tentunya kalau ini terjadi dalam keluarga Kristen, di dalam gereja Kristen, di dalam komunitas persekutuan atau gereja, atau di tempat kerja kita yang mayoritas orang-orang Kristen, maka sesuatu yang sangat ironis dan menyedihkan. Kalau itu terjadi seperti itu, mau dibawa kemana muka kekristenan kita? Mau dibawa kemana kesaksian hidup kita? Bukankah dengan demikian kita menjadi garam yang tidak asin, yang dibuang orang dan diinjak orang, saudara? Kita akan diinjak-injak oleh dunia. Sangat menyedihkan sekali. Kita harus berani untuk mengatakan apa yang benar, karena Tuhan menginginkan sesuatu yang adil. Saya ingin bercerita tentang Thomas More, saudara, yang hidup tahun 1477 dan sampai dengan 1535 di Inggris. Thomas More adalah seorang sarjana hukum yang dia meniti karir luar biasa sampai akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri Inggris pada zaman kerajaan Henry ke-8. Satu kali Raja Henry memutuskan untuk bercerai dengan istrinya, menceraikan istrinya, karena dianggap istrinya tidak bisa memberikan dia keturunan. Tindakan itu ditentang oleh gereja, tetapi Raja Henry ngotot dan kemudian dia memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja dan memaksa semua warga Inggris untuk menandatangani sebuah sumpah ketaatan kepada raja dan menolak gereja pada waktu itu. Hampir semua orang menandatangani sumpah itu. Tetapi Perdana Menteri ini, Thomas More, dia menolaknya dan dia mengundurkan diri. Sebagai akibatnya, mereka semua yang tidak mau menandatangani sumpah ketaatan itu, mereka dibunuh dan dibantai oleh Raja Bengis itu. Saudara, hidup mempertahankan kebenaran itu tidak mudah. Banyak orang akhirnya menjadi penjilat demi rasa aman atau nyaman. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan dan memperkatakan kebenaran apapun konsekuensinya. Oleh karena itu, marilah kita mohonkan belas kasihan Tuhan supaya memampukan kita menjadi pribadi yang hidup dengan motivasi yang murni dan hidup dalam keadilan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lebih daripada itu, saudara, ingatlah bahwa panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kita untuk hidup sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Kita menyaksikan Kristus melalui perbuatan dan perkataan yang harus bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Lagi pula, saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksinya yang efektif dan dipakai Tuhan jika dengan mulut kita yang sama kita memuji Bapa kita, tetapi di sisi lain dengan mulut yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan dari mulut yang lain keluar kutuk, seharusnya tidak demikianlah, kata Yakobus. Jika kita ingin mengendalikan perkataan kita, maka biarlah Kristus sungguh-sungguh bertahta dalam hati dan hidup kita. Sehingga sungguh hidup kita boleh menyampaikan apa yang benar seperti yang seharusnya kita sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau sudah berfirman hari ini. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari dengan segenap hati bersama bersukacita bersama-sama pujikan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku
pakai setiap kaki, tangan, mulut, dan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan sepanjang langkah hidup kita. Mari bersama-sama nyanyikan. Pakai kasih-Ku ini, Ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu Ku sembahkan, bagimu Ku sembahkan, bagimu Ku sembahkan. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami datang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah rasa mencekam, khawatir, dan gentar kami tetap masih diberikan hati yang rindu mendekat kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan kami datang kepadamu, senantiasa memohonkan belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami. Meskipun sudah dilaksanakan PPKM darurat ataupun level 4 dan level 3, tapi kami masih melihat bagaimana perkembangan penyebaran COVID masih begitu berdampak luar biasa. Oleh karena itu kami sungguh mengandalkan Engkau dan memohonkan belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan menolong pemerintah kami yang berjibaku untuk menolong segenap rakyat, supaya bisa lewati masa-masa yang sulit ini. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit, terkena COVID. Biarlah Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan biarlah dalam masa-masa sakit ini mereka boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan sekaligus mereka belajar memahami kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini ada. Kami juga berdoa Tuhan, memohonkan penghiburan kekuatan daripada Tuhan hadir bagi keluarga besar dari Kosyanto untuk iparnya yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Biarlah penghiburan kekuatan daripada Tuhan hadir, menolong, menghibur, menguatkan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, memohonkan biarlah Tuhan juga menghiburkan keluarga besar dari saudari kami Agnes, yang juga mamahnya Tuhan panggil pulang hari Senin yang lalu. Biarlah penghiburan daripada surga hadir dalam hidup mereka sekeluarga, dan mereka tetap bisa menatap kehidupan ke depan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat mungkin yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Mohon belas kasihan Tuhan juga menjamah mereka, memulihkan mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Dan biarlah dalam kesakitan mereka boleh berseru memanggil nama Tuhan, dan mereka boleh merasakan pertolongan, sukacita, dan jamahan daripada Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, bersyukur bagi jemaat-Mu yang sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik untuk Ibu Ingrid, Bapak Kosen, Ibu Musyanwati, Bapak Julius Kolokota, Ibu Limeling, Saudari Lani Kartika, Saudara Edwin Chandra, dan juga Bapak Felix Wisnu Suryadinata. Kami berdoa Bapak, biarlah pertambahan usia yang mereka nikmati mengingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan senantiasa, dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan
dan mereka pun boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya mereka menjalani hidup bukan bagi diri sendiri, tetapi hanya bagi Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan kami sepekan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menolong Tuhan untuk persekutuan doa, untuk komisi wanita, supaya kami punya hati yang benar-benar rindu di masa-masa yang seperti ini, untuk mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, bukan hanya terus sibuk berjibaku dengan hal-hal yang kami anggap penting, tetapi juga kami boleh berjibaku, bergumul bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap penata layanan yang sedang disiapkan, rekaman-rekaman. Tuhan menolong segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami, dan biarlah apa yang kami berikan dari hati yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu, menolong kami untuk terus melakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan supaya kesemuanya mempermuliakan Engkau. Dengarlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh, ibadah selesai. Sampai berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.